memang slide-nya baru sampai di mata kaki ini Pak. Nanti saya naikkan ke ini, pelan-pelan ini Pak, biar nanti kelihatan jelas semuanya ini ya Pak ya. Ya, baik Pak. Rupanya bersemangat Bapak ini. Ya. Jadi ini Pak, mari kita lihat sekarang. Nah ini ya, mungkin ini bisa memperjelas Pak. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kenaikan pangkat. Ini sudah diupdate Permen ini tahun 2010 kalau tidak salah. 10 atau berapa? Ya tahun 2010. Tetapi kontennya tidak berbeda ini, terkait dengan buku ajar dan buku referensi. Nah, di situ dikatakan, saya quote-kan itu, buku ajar. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah, yaitu buku ajar Pak ya, untuk satu mata kuliah, yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait, berarti oleh dosennya. Dosennya ditunjuk itu kan karena dia pakar, ditunjuk untuk mata kuliah itu ya Pak ya, oleh dosennya. Dan memenuhi kaidah buku serta diterbitkan. Nah ini Pak. Jadi dia harus ber-ISBN, ya, secara resmi dan disebarluaskan. Nah itu nanti bisa dinilai oleh angka kredit 20, ya Pak ya. Diterbitkan itu dalam rangka supaya dapat pengakuan 20, ya Pak ya. Jadi kata kuncinya, keywordnya adalah buku ajar itu disusun sesuai dengan struktur mata kuliah. Ya, RPS-nya Pak. Ya, kalau pelatihan pekerja A masih pakai GBBP SAP ya Bu ya. Di sini juga masih itu namanya. Yang ini di pelatihan pekerti AA-nya ya, masih diajarkan. Oh ya sudah, bagus Bu, sudah ya. Walaupun maksud saya gini, walaupun yang GBBP SAP itu bukan berarti itu jelek tidak, itu kan ada masa-masanya. Ya ada masa-masanya. GBBP SAP kontrak kuliah gitu kan modul yang lama itu ya Bu ya. Sekarang permen kita mengatakan sudah RPS saja gitu ya. Tapi itu standar minimum loh Bu, itu standar minimum. Kalau misalnya ditambahi dengan instrumen yang lain boleh. Ya, itu standar. Jadi betul Bapak sesuai dengan RPS-nya, ya Pak ya, sesuai RPS-nya. Nah, supaya nanti dapat diakui 20, ini Pak diterbitkan ini, beri SBN diterbitkan. Nah, supaya penerbitnya itu bisa cepat gitu ya. Ya penerbitnya biasanya menggunakan penerbit kampus. Universitas Telkom sudah punya penerbit atau belum ini? Belum ya Pak ya. Biasanya kalau penerbit kampus itu cepat biasanya. Tidak pakai survei pasar Pak. Ya. Nah, dan biasanya pada umumnya penerbit kampus itu dibebankan pada dosen, pada penulisnya. Oleh karena itu kalau di tempat saya dosen itu dikasih insentif, uangnya digunakan untuk menerbitkan bukunya Bu. Nanti sama dia dijual ke mahasiswanya. Jadi balik juga ke dia Bu. Ya, jadi balik juga dia. Jadi dibantu oleh ITS institusi untuk menerbitkan. Walaupun dia harus bayari dulu karena nanti dia dapatnya setelah diterbitkan kan Bu. Nah nanti terus dijual ke mahasiswanya. Ya, saya kira tidak ada ruginya ini ya Bapak Ibu ya. Nah supaya 20 ini. Kalau modul ajar ini Bu, buku dalam bentuk modul-modul terpisah sesuai dengan pokok bahasan. Nah ini sesuai dengan pokok bahasan ya Bapak Ibu ya. Disusun berdasarkan rancangan pembelajaran dan disebarluaskan pada peserta kuliah untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tidak ada kata diterbitkan. Ya, tidak ada kata diterbitkan. Jadi modul ajar ini supaya nanti diakui dengan KUM 5 ini tidak perlu Bapak Ibu diterbitkan. Ya, tetapi tidak berarti tidak boleh diterbitkan, boleh diterbitkan kalau modulnya bagus gitu ya. Ya kita merasa bahwasanya modul ini nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, begitu diterbitkan, boleh Bapak Ibu. Tetapi untuk keperluan ini penilaian angka kredit ini Bapak Ibu modul ajar ini tidak perlu diterbitkan ya. Minimumnya, jadi selalu standar itu minimum Bapak Ibu. Sedangkan diktat adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut mengikuti keadaan tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Ini juga Bu, tidak perlu diterbitkan. Ya tidak perlu diterbitkan ini. Nilainya 5, angka kreditnya ini. Ya, kembali ke sini modul ini apa? Ya gampangannya begini Pak, modul itu adalah buku, ya buku untuk satu mata kuliah yang bisa stand alone, berdiri sendiri begitu. Ya, dia modulnya itu per modul itu bisa berdiri sendiri, bebas satu dengan yang lainnya begitu ya. Nah biasanya kalau ini ditulis sesuai dengan pokok bahasan. Kalau zaman sekarang barangkali sesuai dengan permen, disesuaikan dengan permen ya. Ibu tadi membuka dengan slide bahwasanya dasarnya permen dan sebagainya. Ditulis modul itu berdasarkan capaiannya.
Jadi dalam mata kuliah itu kalau capaian pembelajarannya ada 3 begitu, setiap capaian pembelajaran satu modul. Capaian pembelajaran berikut satu modul gitu ya Pak ya. Misalnya di dalam bidang teknologi informasi komunikasi, pengantar, saya punya mata kuliah namanya pengantar teknologi informasi komunikasi. Itu ada capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan tentang arsitektur komputer, yaitu yang pertama. Yang berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi data. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang bentuk jaringan yang sederhana. Berarti kalau dibuat dalam bentuk modul ada 3 modul. Ya, kalau dibentuk dalam modul itu ada 3 modul. Modul 1 dia belajar tentang struktur komputer, komputer terdiri dari apa saja komponennya. Nah, kemudian sampai menginstal operating sistemnya, ya Pak ya. Modul yang kedua tentang komunikasi data, jenis data itu apa saja. Modul yang ketiga tentang jaringan, bagaimana membuat jaringan komputer yang sederhana. Nah, berarti ada 3 modul untuk satu mata kuliah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nah itu sampai di sini jelas ya Pak ya? Jelas ya Pak ya? Sudah mulai sampai lutut ini Pak. Nah, tadi kan masih di tapi setelah itu berhenti Pak sampai lutut, jangan di atas terus Pak. Nah sekarang Pak ini lagi ini Pak, masih di A ya Pak ya, ini kolomnya A. A itu masuk kategori pendidikan Pak ya, untuk penilaian angka kredit. Ini petunjuk praktikum Pak, adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan pelaksanaan analisis data, pelaporan, pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen. Jadi petunjuk praktikum itu yang membuat dosen ya Pak ya, bukan mahasiswa atau bukan asisten laboratorium. Ya, yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah, nih Pak. Itu hukumnya 5, masuk kategori A. Kemudian naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut mengikuti kaidah tulisan ilmiah, itu juga 5. Bedanya bisa diketahui Pak antara tutorial dengan petunjuk praktikum? Ya. Iya, ya. Jadi misalnya begini Pak, misalnya Bapak mengajarkan, ini banyak tekniknya atau banyak? SPSS semuanya paham ya, kenal ya Pak ya? Kalau SPSS semuanya kenal ya Pak ya? Di manajemen juga pakai SPSS, di di teknik juga pakai SPSS. Ya, misalnya mata kuliah tentang pengolahan data menggunakan SPSS ya Pak ya. Nah, ada rancangan pembelajaran tentang mata kuliah pengolahan data. Ya Pak ya, pengolahan data. Ya. Kemudian ada praktikumnya ini Pak. Ya, praktikum bagaimana mengolah data. Lah, praktikumnya itu buku panduan bagaimana dia praktikum, mulai dari teori, pengambilan data, analisa data dan seterusnya ya. Terus Bapak membuat buku tutorial ini, tutorial bagaimana menggunakan SPSS. Ya, seperti guide user begitu ya, guide user. Tapi itu nanti diberikan di dalam pelatihan, tidak di dalam mata kuliah itu Pak. Di dalam tutorial sebagai pendukung. Nah itu bagian dari penerjemahan antara kurikuler dan intrakurikuler. Ya Pak ya. Kalau kurikuler itu kegiatan yang ada di dalam rancangan pembelajaran, dalam kurikulum. Intrakurikuler itu kegiatan di lab dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang mendukung kurikuler. Yang mendukung kurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu kegiatan kemahasiswaan. Ya, jadi kalau di tempat saya Pak jurusan teknik fisika, tetapi di lab komputernya itu ada komunitas mahasiswa yang mendalami tentang jaringan komputer. Ada komunitas mahasiswa yang mendalami tentang multimedia. Ada mahasiswa yang mendalami tentang Linux, ya Bapak Ibu ya, komunitas-komunitas ini. Padahal ini di dalam kurikulum tidak ada ini. Tapi mendukung mata kuliah. Nah kegiatan mahasiswa yang seperti ini bersama dosen itu disebut dengan kegiatan intrakurikuler. Nah, buku-buku panduannya yang digunakan itu bisa dalam bentuk naskah tutorial. Nah, itu bisa diakui untuk ini. Ya, Pak ya. Jadi gampangannya kalau ini petunjuk praktikum, kalau ini adalah semacam guide user untuk peralatan tertentu atau untuk software-software tertentu. Ya, seperti itu, Bapak. Berikutnya sekarang, Pak, ini yang terkait dengan penelitian.